Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para eyang yang saya hormati, pernahkah terlintas di pikiran andai saja ukuran itu sedikit lebih besar, mungkin rasa percaya diri akan kembali? Atau pernah tergoda melihat iklan obat alat atau ramuan yang katanya bisa memanjangkan dalam hitungan hari? Banyak pria seusia kita diam-diam mencobanya berharap hasil cepat, tapi tak menyadari risiko yang mengintai. Bapak-bapak para eyang, saya tahu ini topik yang jarang dibicarakan secara jujur bahkan di ruang praktik dokter. Sebagian karena malu, sebagian lagi karena takut dianggap aneh. Tapi justru karena jarang dibicarakan banyak sekali informasi yang beredar, hanyalah mitos atau iklan bombastis tanpa dasar. Kita melihat brosur di pasar penjual keliling di kampung, atau iklan di media sosial yang menawarkan ramuan herbal asli Nusantara, alat penarik buatan luar negeri, atau metode pijat khusus yang katanya bisa menambah ukuran hanya dalam 7 hari. Perasaan kita bercampur aduk penasaran, ada harapan, tapi juga khawatir apakah ini aman, apakah benar-benar berhasil, atau justru hanya membuang uang dan membahayakan kesehatan. Saya pernah menemui banyak pasien yang menghabiskan jutaan rupiah, bahkan rela menahan rasa sakit, hanya untuk menyadari bahwa hasilnya tidak seindah yang dijanjikan. Lebih parah lagi, ada yang justru mengalami nyeri bengkak dan penurunan fungsi ereksi. Hari ini saya akan mengajak bapak-bapak melihat persoalan ini dari sudut pandang medis. Kita akan membongkar klaim yang sering beredar, membedakan mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanyalah jebakan mahal. Dan yang terpenting, kita akan membahas cara menjaga dan meningkatkan kejantanan secara aman alami dan sesuai dengan kondisi tubuh pria Indonesia. Tetap bersama saya sampai akhir, karena informasi ini bisa menyelamatkan bukan hanya uang Bapak, tapi juga kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga. Bapak para eyang, izinkan saya bercerita tentang salah satu pasien yang pernah datang ke klinik saya. Namanya Pak Surya, usianya 62 tahun, pensiunan pegawai negeri yang tinggal di pinggiran Yogyakarta. Setelah pensiun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu istri di dapur, sesekali berkebun. Suatu hari saat sedang bersantai sambil memeriksa ponsel, ia melihat iklan di media sosial obat herbal pembesar pria asli Kalimantan. Hasil nyata dalam 14 hari, gambarnya meyakinkan dilengkapi testimoni dari pria-pria seusianya yang tersenyum puas. Pak Surya mulai berpikir mungkin ini jawabannya. Meski istrinya tidak pernah mengeluh, ia merasa ukuran dirinya sudah berkurang dibandingkan dulu. Ia memesan paket lengkap seharga hampir 3 juta rupiah, terdiri dari kapsul minyak oles dan panduan pijat. 2 minggu pertama ia merasa ada sedikit perubahan, tapi yang sebenarnya terjadi hanyalah pembengkakan sementara akibat iritasi kulit. Bulan berikutnya, keluhan mulai muncul rasa panas, saat buang air kecil, kemerahan di kulit, dan nyeri tumpul di pangkal penis. Saat datang ke klinik, pemeriksaan menunjukkan adanya peradangan kulit dan tanda-tanda penyumbatan ringan pada pembuluh darah di area tersebut. Semua itu akibat bahan kimia keras dalam minyak oles yang ia gunakan setiap hari ditambah teknik pijat yang terlalu kuat. Pak Surya terkejut ketika saya menjelaskan bahwa efek memanjang yang ia lihat sebenarnya hanyalah pembengkakan jaringan sementara. Tidak ada perubahan struktur permanen, dan jika ia terus melakukannya, risiko kerusakan saraf dan gangguan ereksi bisa meningkat. Bapak para eyang, kisah Pak Surya bukanlah kasus tunggal. Dalam 5 tahun terakhir, saya menerima banyak pasien dengan cerita serupa, mulai dari bekas luka infeksi, sampai kehilangan fungsi ereksi. Semuanya berawal dari keinginan sederhana untuk merasa lebih percaya diri. Sebaliknya, saya juga pernah menangani Pak Idris, 58 tahun, yang datang dengan keluhan serupa. Ia tidak memilih obat atau alat, melainkan fokus menurunkan berat badan, memperbaiki postur, dan rutin melakukan latihan otot dasar panggul. Hasilnya dalam 6 bulan, penampilannya jauh lebih baik, ereksi lebih kuat, dan yang terpenting ia merasa kembali percaya diri tanpa risiko kesehatan. Dari 2 kisah ini kita bisa melihat betapa hasilnya sangat berbeda tergantung pilihan yang kita ambil. Ada yang berakhir dengan penyesalan, ada pula yang menemukan solusi aman dan membahagiakan. Saya ingin bapak-bapak bertanya pada diri sendiri,
Apakah layak mempertaruhkan kesehatan demi janji-janji manis yang belum tentu benar? Dan apakah ukuran semata memang menjadi penentu kebahagiaan rumah tangga? Atau justru ada hal yang jauh lebih penting? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama dalam pembahasan selanjutnya. Bapak para eyang, sebelum kita membicarakan soal cara atau metode apapun, kita harus meluruskan dulu fakta tentang ukuran penis berdasarkan ilmu kedokteran. Banyak pria merasa ukurannya kurang, padahal jika diukur dengan benar, sebenarnya masih dalam batas normal. Ukuran penis ditentukan oleh beberapa faktor yang tidak bisa kita ubah secara signifikan, yaitu genetik etnis, bentuk tubuh, dan kondisi hormon sejak masa kanak-kanak. Pria Indonesia, menurut data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IUA), memiliki rata-rata ukuran penis saat tidak ereksi sekitar 68 cm. Saat ereksi penuh, rata-rata berada di kisaran 12-15 cm. Angka ini mungkin terdengar kecil, apalagi jika Bapak sering melihat film dewasa atau iklan yang menampilkan ukuran di atas normal. Tapi ingat, yang Bapak lihat di media itu adalah hasil seleksi ketat pencahayaan. Bahkan terkadang manipulasi visual tidak menggambarkan kondisi umum populasi. Ada juga istilah mikropenis, yaitu kondisi ketika panjang penis saat ereksi kurang dari 7,5 cm. Kasus ini sangat jarang dan biasanya disebabkan oleh gangguan hormon sejak lahir. Artinya jika Bapak masih berada di kisaran rata-rata tadi, fungsi seksual tetap normal, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang sering membuat pria merasa pendek bukanlah perubahan struktur, melainkan faktor lain bertambahnya lemak di sekitar pangkal penis, postur tubuh membungkuk, atau bahkan faktor psikologis rasa minder karena membandingkan diri dengan orang lain. Dalam dunia medis ada istilah buried penis atau penis terbenam, yaitu kondisi ketika ukuran sebenarnya tetap sama, tapi sebagian tertutup oleh jaringan lemak atau kulit di sekitarnya. Penelitian dari RS Cipto Mangunkusumo menunjukkan bahwa penurunan berat badan 5-7 kg dapat membuat penis terlihat 1,2 cm lebih panjang, meski tidak ada perubahan struktur internal. Ini membuktikan bahwa persepsi ukuran bisa berubah hanya dengan memperbaiki kondisi tubuh. Jadi sebelum Bapak merasa harus mencoba segala cara, pahami dulu bahwa kebanyakan pria Indonesia berada di kisaran yang sama. Ukuran bukanlah satu-satunya penentu kepuasan pasangan. Banyak pasangan bahagia meski ukuran suami tidak luar biasa, karena yang lebih penting adalah kesehatan teknik dan komunikasi. Inilah dasar yang perlu kita pegang sebelum melangkah lebih jauh ke pembahasan berikutnya. Bapak-bapak para eyang, di Indonesia, pasar produk pembesar untuk pria dewasa berkembang sangat cepat, apalagi di media sosial. Cukup ketik kata kunci tertentu, iklan akan bermunculan obat herbal, kapsul impor, minyak koles, alat penarik, hingga paket pijat khusus pria. Semua dikemas dengan bahasa promosi yang meyakinkan, lengkap dengan foto sebelum sesudah, dan testimoni yang tampak meyakinkan. Ada yang mengaku ramuan asli dari Kalimantan atau Sumatera, bahkan mengaitkan dengan warisan resep turun-temurun. Tidak jarang penjual memanfaatkan tokoh fiktif atau selebriti palsu untuk mempromosikan produknya. Di sisi lain, alat penarik dan pompa vakum dijual bebas di marketplace dengan janji menambah panjang permanen hanya dalam 2-4 minggu. Sayangnya, data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IUA) menunjukkan bahwa 80% produk pembesar yang beredar tidak memiliki izin edar resmi atau belum pernah melalui uji klinis. Dari pasien yang datang ke poliklinik urologi, sekitar 60% mengalami efek samping mulai dari iritasi kulit memar pembuluh darah pecah hingga penurunan fungsi ereksi. Data BPOM terbaru juga mengungkapkan bahwa dari 50 sampel produk pembesar yang diuji 42, diantaranya mengandung bahan kimia berbahaya, seperti steroid atau sildenafil dosis tinggi, yang tidak tercantum pada label. Bahkan ada yang terbukti mengandung logam berat. Artinya risiko ini bukan hanya terhadap fungsi seksual, tetapi juga terhadap kesehatan ginjal dan hati Bapak. Jadi sesuatu yang terlihat aman di iklan belum tentu aman bagi tubuh kita. Metode pijat atau urut pun kini menjadi tren, terutama di daerah-daerah. Praktiknya sering dilakukan oleh terapis tanpa pelatihan medis yang memadai. Alih-alih memperbesar ukuran teknik pijat yang terlalu keras,
justru dapat merusak jaringan halus dan saraf di penis. Bapak-bapak para eyang, masalahnya bukan hanya pada risiko fisik, tetapi juga pada cara pemasaran yang digunakan. Iklan-iklan ini sengaja membidik pria yang merasa minder, menggunakan kalimat seperti, buat istri Anda tersenyum lagi, atau kejantanan Anda akan kembali seperti usia 20 tahun. Dengan janji-janji seperti itu, banyak pria akhirnya mengabaikan keselamatan demi mengejar harapan instan. Inilah sebabnya kita perlu memahami realitas pasar. Sebagian besar produk dan metode yang dijual hanyalah strategi komersial, bukan solusi medis. Pada bagian berikutnya kita akan membedah satu persatu metode tersebut agar bapak-bapak bisa membedakan mana yang aman, mana yang hanya jebakan mahal. Bapak-bapak para eyang, sekarang mari kita bicarakan dengan jujur satu persatu cara yang sering ditawarkan di luar sana supaya kita benar-benar paham apa yang terjadi di balik janji-janji manis itu. Ada yang namanya pompa vakum. Secara medis alat ini memang digunakan di rumah sakit atau klinik untuk membantu pria yang mengalami kesulitan ereksi. Caranya adalah menciptakan tekanan negatif di sekitar penis, membuat darah mengalir masuk dan menyebabkan ereksi. Tapi ingat, efeknya hanya sementara. Begitu alat dilepas, ukurannya kembali seperti semula. Kalau dipakai terlalu lama atau terlalu sering, pembuluh darah bisa pecah timbul memar, bahkan rasa nyeri yang bertahan berhari-hari. Lalu ada obat oles dan kapsul herbal. Kebanyakan isinya campuran minyak panas, bahan tumbuhan, atau zat kimia yang membuat aliran darah di kulit meningkat. Yang terlihat panjang itu sebenarnya bukan bertambah melainkan bengkak sementara karena iritasi. Ada juga yang diam-diam mencampur bahan kimia keras, sehingga kulit bisa merah gatal bahkan luka. Kalau luka terbuka dan terinfeksi, pengobatannya justru lebih sulit dan memakan waktu lama. Banyak juga yang mencoba alat penarik. Bentuknya seperti rangka kecil yang dipasang di penis, menariknya selama berjam-jam. Katanya untuk memicu pertumbuhan jaringan baru. Tapi kenyataannya bukti ilmiahnya sangat terbatas dan risikonya besar. Tarikan berlebihan bisa merusak ligamen penopang, mematikan saraf, dan membuat kepala penis kehilangan rasa. Saya sudah melihat sendiri pasien yang bentuknya berubah dan nyeri setiap kali ereksi setelah mencoba alat seperti ini. Di beberapa daerah ada pijat atau urut khusus yang diwariskan turun-temurun. Terapis akan memijat dengan tekanan tertentu, kadang menggunakan minyak campuran. Masalahnya jaringan di penis sangat halus dan kaya pembuluh darah. Sedikit saja tekanan berlebihan sudah bisa membuat pembuluh darah pecah atau memicu terbentuknya bekuan darah. Jika ini terjadi, fungsi ereksi bisa terganggu untuk selamanya. Apalagi jika minyaknya tidak bersih, risiko infeksi kulit dan saluran kemih akan semakin tinggi. Ada juga yang nekat memilih jalan operasi. Memang secara fisik, operasi bisa membuat penis terlihat lebih panjang. Tapi untuk mencapainya, dokter harus memotong ligamen penopang di pangkal. Akibatnya, ereksi tidak lagi tegak seperti biasa, malah cenderung menggantung. Banyak yang mengaku justru kepuasan menurun. Biayanya pun mahal puluhan juta rupiah, dan hasilnya belum tentu sesuai harapan. Bapak para eyang, sebelum mengambil keputusan, tanyakan pada diri sendiri, apakah tambahan beberapa sentimeter layak dibayar dengan risiko nyeri kehilangan fungsi dan berkurangnya kebahagiaan rumah tangga? Kejantanan sejati tidak diukur dari angka, tetapi dari kesehatan rasa percaya diri dan kemampuan membahagiakan pasangan dengan sepenuh hati. Bapak para eyang, setelah kita bicara panjang lebar tentang risiko dari berbagai metode yang beredar sekarang, saya ingin mengajak bapak-bapak melihat sisi lain. Ada cara-cara yang jauh lebih aman alami dan tidak memerlukan obat atau alat mahal tetapi sering diabaikan. Cara ini mungkin tidak menjanjikan perubahan drastis dalam seminggu, tetapi justru membantu menjaga fungsi dan penampilan dalam jangka panjang. Yang pertama, perhatikan berat badan. Banyak pria tidak menyadari bahwa lemak di sekitar pangkal penis bisa membuat ukuran terlihat lebih pendek dari sebenarnya. Ukurannya sebenarnya tidak berkurang, hanya saja bagian pangkalnya tertutup lemak. Saat berat badan turun, lemak itu ikut berkurang dan bagian yang sebelumnya tersembunyi akan terlihat kembali. Saya pernah menangani pasien yang hanya dengan menurunkan berat badan sekitar 7 kg, penampilan panjang penisnya bertambah 1 hingga 2 cm tanpa melakukan prosedur apapun. Yang kedua,
jaga postur tubuh dan kesehatan tulang belakang. Punggung yang bungkuk dan panggul yang miring bisa membuat posisi penis terlihat lebih ke dalam. Sebaliknya, dengan postur tegak bahu terbuka dan panggul pada posisi alami, penampilan keseluruhan akan lebih baik. Latihan sederhana, seperti peregangan pagi berjalan kaki, dan menjaga kekuatan otot inti tubuh sangat membantu dalam mempertahankan postur yang sehat. Selain postur, hal lain yang tak kalah penting adalah membangun rasa percaya diri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kepuasan seksual pasangan tidak selalu berkaitan langsung dengan ukuran. Komunikasi yang hangat, perhatian yang tulus, dan kenyamanan emosional seringkali jauh lebih berpengaruh. Saya pernah bertemu dengan Pak Hamzah, 65 tahun yang mengaku ukuran dirinya biasa saja, tetapi ia dan istrinya tetap bahagia selama puluhan tahun. Rahasianya sederhana, ia selalu mendengarkan pasangannya, menjaga kesehatan, dan memprioritaskan kenyamanan bersama. Yang keempat, perhatikan stamina dan teknik. Pria dengan ukuran biasa saja, bahkan yang tergolong kecil sekalipun tetap bisa memberi kepuasan luar biasa. Kuncinya adalah stamina yang baik dan kemampuan memahami reaksi pasangan. Stamina yang terjaga membuat Bapak mampu bertahan lebih lama, sedangkan teknik yang tepat membantu membangun keintiman. Latihan seperti senam kegel, pernapasan dalam, dan pengendalian ritme saat berhubungan sangat efektif. Semua ini bisa dilatih tanpa biaya besar, cukup dengan kemauan dan konsistensi. Latihan kegel dapat dilakukan kapan saja. Caranya sederhana, kencangkan otot, seperti saat menahan kencing tahan, selama 3 hingga 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10-15 kali 2 hingga 3 kali sehari. Untuk pernapasan, tarik napas dalam melalui hidung tahan 2 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Latihan ini membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan kontrol saat berhubungan. Saya teringat pada Pak Arman, 61 tahun yang datang ke klinik, dengan keluhan mudah lelah saat berhubungan. Ukurannya tergolong normal, tapi ia merasa kurang mampu memuaskan istri. Setelah saya sarankan latihan kegel, mengatur pola napas, dan mengurangi rokok, hanya dalam 4 bulan stamina Pak Arman meningkat signifikan. Ia mengaku kini bisa bertahan lebih lama, lebih menikmati momen bersama istri, dan merasa kepercayaan dirinya kembali. Yang terakhir, hentikan kebiasaan membandingkan diri dengan yang ada di media. Film dewasa, foto di internet, atau cerita di forum sering menampilkan ukuran di atas rata-rata dan tidak realistis. Jika Bapak terus membandingkan, rasa minder akan semakin besar, padahal kondisi Bapak kemungkinan besar sudah sepenuhnya normal. Ingatlah, yang terpenting bukanlah seberapa besar ukurannya, tetapi bagaimana Bapak menggunakannya dengan penuh perhatian dan kasih sayang kepada pasangan. Itulah sebabnya menjaga kejantanan tidak hanya soal tubuh, tetapi juga soal hati dan pikiran. Bapak-bapak para eyang, menjaga kejantanan di usia lanjut bukan soal mengejar angka atau bentuk, tetapi soal mempertahankan kesehatan, kekuatan, dan kebersamaan. Dengan pola hidup sehat, postur yang baik, rasa percaya diri, dan teknik yang tepat, Bapak bisa menikmati kehidupan rumah tangga yang harmonis tanpa harus mempertaruhkan kesehatan atau mengeluarkan biaya besar. Bayangkan, di usia berapapun Bapak masih bisa memeluk pasangan dengan bangga, tersenyum bersama, dan menikmati kebersamaan tanpa sedikit pun rasa minder. Di usia berapapun Bapak masih bisa duduk berdampingan dengan pasangan, tertawa bersama, dan merasakan kedekatan yang sama seperti di awal pernikahan. Bapak-bapak para eyang, selama puluhan tahun saya menangani pasien saya, melihat satu hal yang sering diabaikan, masalah ukuran, sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan pikiran daripada tubuh. Banyak pria merasa dirinya kurang, hanya karena membandingkan dengan orang lain, padahal pasangan mereka tidak pernah mengeluh. Rasa minder ini lama-lama bisa mengganggu hubungan, bukan karena ukuran itu sendiri, tetapi karena kepercayaan diri yang menurun. Dalam rumah tangga, kepuasan tidak hanya datang dari fisik. Kehangatan, rasa aman, dan komunikasi yang baik justru menjadi pondasi utama. Saya sering bertemu pasangan lansia yang tetap harmonis. Meski secara fisik suami sudah mengalami penurunan fungsi. Mereka menjaga kedekatan dengan sentuhan percakapan dan saling menghargai. Dalam budaya dan ajaran agama kita, hubungan suami istri adalah ibadah sekaligus tanggung jawab.
Kejantanan bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan pasangan dengan penuh hormat dan kasih sayang. Banyak istri lebih menghargai suami yang peduli, mau mendengar dan berusaha membahagiakan daripada suami yang hanya sibuk memikirkan ukuran. Bapak para eyang coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita benar-benar mendengar apa yang pasangan kita butuhkan? Apakah kita sudah cukup memberi perhatian dan kehangatan, atau justru sibuk memikirkan kekurangan diri? Ingatlah, rasa percaya diri yang sehat akan memancar keluar dan membuat kita lebih menarik di mata pasangan. Dan itu tidak pernah tergantung pada satu angka pun di penggaris. Bapak para eyang, setelah kita membahas panjang lebar dari sudut pandang medis pasar hingga psikologis, ada satu hal penting yang perlu diingat: sebagian besar metode pembesar yang dijual bebas tidak terbukti secara ilmiah dan bahkan berisiko merusak kesehatan. Janji hasil instan seringkali hanyalah strategi pemasaran yang memanfaatkan rasa minder para pria, terutama di usia lanjut. Jika ukuran Bapak masih berada dalam kisaran normal, tidak ada alasan medis untuk melakukan intervensi. Kalaupun ada keluhan, langkah pertama yang bijak adalah memeriksakan diri ke dokter urologi. Hanya pemeriksaan profesional yang bisa menentukan apakah memang ada masalah struktural atau fungsional, atau sebenarnya hanya persoalan persepsi dan kepercayaan diri. Bapak tidak perlu merasa terlambat. Bahkan di usia 60 atau 70 tahun sekalipun, vitalitas masih bisa dijaga dan ditingkatkan jika kita memilih cara yang tepat. Banyak pasien saya sudah membuktikan bahwa perubahan kecil namun konsisten mampu mengembalikan kebugaran dan rasa percaya diri yang dulu sempat hilang. Kejantanan sejati tidak diukur dari panjang atau besar, melainkan dari kesehatan, kemampuan menjaga keharmonisan rumah tangga, dan rasa percaya diri yang tulus. Jaga pola makan, kendalikan berat badan, perbaiki postur tubuh, dan bangun komunikasi yang hangat dengan pasangan. Dengan begitu, Bapak tidak hanya menjaga fungsi fisik, tetapi juga kebahagiaan bersama. Ingat, menjaga yang sudah sehat jauh lebih bijak daripada mempertaruhkan segalanya demi sesuatu yang belum tentu kita perlukan. Bapak-bapak para eyang, kalau setelah mendengar pembahasan ini, Bapak merasa lebih tenang dan paham bahwa ukuran bukan segalanya, tulis di kolom komentar kalimat. Yang penting percaya diri. Saya ingin tahu siapa saja di antara bapak-bapak yang berani menerima tubuhnya dengan lapang hati, tetap sehat, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau Bapak pernah mencoba produk atau metode pembesar, silakan ceritakan di komentar. Tidak perlu malu karena dari cerita Bapak pria, lain bisa belajar dan terhindar dari risiko yang sama. Bagi yang masih punya pertanyaan baik soal kesehatan pria maupun cara menjaga vitalitas di usia lanjut, tulis saja di bawah. Saya akan berusaha menjawab sesuai pengetahuan medis dan pengalaman saya menangani pasien. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini bermanfaat dan subscribe channel ini supaya Bapak tidak ketinggalan pembahasan kesehatan pria dan lansia lainnya. Kita akan terus belajar bersama dengan bahasa yang sederhana, jujur dan mudah dipahami. Tetap sehat, tetap percaya diri, dan tetap alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.